Salam selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih. Tanpa terasa kita memasuki suasana haru, suasana indah, suasana gembira. Karena setiap kita pasti punya sejarah masing-masing terhadap negeri ini. Karena itu menjadi bagian bagi kita bersama untuk bersyukur. Mempersiapkan 17 Agustus. Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara jemaat bangkit berdiri bersama-sama. Kita awali ibadah kita dan mari kita mengaku bahwa pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini dengan nuansa kemerdekaan datang dari pihak Allah Khalik langit dan bumi. Yang kasih setianya kekal selama-lamanya dan di dalam kekekalan kasihnya dia tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kasih karunia yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami ada di tempat ini untuk menjadi bagian dari pelayan, untuk memuji dan membesarkan nama Engkau Bapa. Sungguh Tuhan, satu anugerah yang luar biasa yang Kau limpahkan kepada kami semua Bapa. Dan hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama Tuhan, untuk duduk diam, mendengarkan akan sabda-Mu, memuji dan membesarkan akan kebesaran nama-Mu ya Bapa. Untuk itu Tuhan, sucikan, kuduskan setiap kami Bapa. Layakan kami, sehingga kami boleh berlayak di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan Kau hadir di tengah ibadah kami Bapa, untuk melawat kami satu demi satu, dari bangku paling depan sampai ke belakang, dari setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian Tuhan di dalam pelayanan hari ini Bapa. Urapi kami semua Tuhan, pakai kami Tuhan, untuk menjadi alat kebesaran-Mu ya Bapa. Dan biarlah Tuhan, pada saat kami memasuki ibadah raya kami ini Tuhan, hadirat-Mu boleh nyata, hadirat-Mu boleh hadir di tengah ibadah ini dan di dalam hati kami Bapa. Terima kasih Yesus. Pada saat kami juga boleh memperingati akan 81 tahun penyertaan Engkau terhadap negara kami Bapa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur Tuhan, karena kami juga boleh menjadi bagian di dalam negara Indonesia tercinta ini Bapa. Untuk itu Tuhan, turunkan rahmat kasih dan anugerah-Mu terhadap negara kami Bapa. Biarlah Tuhan, setiap pimpinan kami boleh menjadi takut akan Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, kami siap untuk melayani Engkau. Kami siap untuk memberikan yang terbaik pada Engkau. Kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa. Terpuji nama-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Dengan tetap bangkit berdiri bersama dengan ibadah kita pagi hari ini, kita akan menaikkan lagu Indonesia Raya untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 tahun Republik Indonesia. Kepada bendera merah putih, hormat! Gerak!
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Amin. Kita merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kita juga di dalam ibadah kita ini bersama-sama merayakan kemenangan atas keselamatan yang Tuhan berikan. Mari bersama-sama bersorak, berseru. Haleluya. Besar anugerahmu, ajaib perbuatanmu, yang telah kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akanmu, akan kebaikanmu. Hidup baru kau beri, kau tahu baratapku jadi tarian. Hapus segala dosa dan masa laluku. Hidupku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu. Sorak kemenangan, berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Amin. Hidupmu lebih dari pemenang oleh karena Yesus. Besar anugerahmu, ajaib perbuatanmu, yang kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akanmu, akan kebaikanmu. Hidup baru kau beri, kau tahu baratapku jadi tarian. Hapus segala dosa dan masa laluku. Hidupku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, bagimu, bagi kemuliaanmu. Sorak kemenangan, berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Hidup kami jadi lebih dari pemenang oleh karena Yesus, Tuhan, Raja dan Juru Selamat kami. Hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu. Sorak kemenangan, kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu. Sorak kemenangan, kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Oh
Pelayanan lagi mandek. Pekerjaan lagi ruwet. Keluarga malah bikin mumet. Hidup tetap bergantung karo Tuhan Yesus. Iso ora yo. Mari saudara kita bernari buat Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, tetap bersuka cita, tetap memuji Tuhan. Amin. Sama-sama katakan. Iso ora iso, kudu iso, Gusti sing beresi. Percaya saja, jangan menyerah, bersukacitalah. Sama-sama. Iso ora iso, kudu iso, Gusti sing benahi. Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersukacitalah. Sekali lagi katakan. Iso ora iso, kudu iso, Gusti sing beresi. Amin. Percaya saja, jangan menyerah, bersukacitalah. Amin. Iso ora iso, kudu iso, Gusti sing benahi. Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersukacitalah. Katakan. Yesusku hebat, Yesusku ajaib. Di dalam Yesus ku pasti bisa. Segala perkara dapat ku tangguh. Di dalam siapa? Di dalam Yesus ku pasti menang. Lai, 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 lai. Lai, lai, lai. Lai, lai, lai. Sekali lagi katakan. Lai, 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 lai. Lai, lai, lai. Lai, lai, lai. Semuanya siap. Iso ora iso, kudu iso, Gusti sing beresi. Haleluya. Percaya saja, jangan menyerah, bersukacitalah. Iso ora iso, kudu iso, Gusti sing benahi. Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersukacitalah. Siapa yang dahsyat? Yesusku ajaib. Di dalam Yesus ku pasti bisa. Segala perkara Dapat ku tangguh. Di dalam Yesus ku pasti menang. Bentar saudara. Ini lagu saya yakin harusnya bisa lebih semangat. Setuju? Amin. Yuk sekarang senggol kiri kanannya bilang, iso ora iso, ya kudu iso. Amin. Sekali lagi. Yuk bilang sama kanan kirinya sekali lagi. Di dalam Tuhan kita pasti menang. Di dalam Tuhan kita pasti Haleluya. Siap ya? Yesusku hebat, Yesusku ajaib. Hey, Di dalam Yesus kita pasti bisa. ku pasti bisa. Katakan segala perkara Perkara dapat ku tanggung di dalam Yesus. ku tangguh. Di dalam Yesus. Mari semua memuji Tuhan. Yesusku hebat, Yesusku ajaib. Hey, Di dalam Yesus ku pasti bisa. segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Yesus ku pasti menang. Di dalam Yesus. Di dalam Yesus ku pasti menang. Sekali lagi katakan di dalam Yesus. Di dalam Yesus.
Yang percaya Tuhan Yesus dengan iman, sama-sama katakan, ku pasti menang. Beri kemuliaan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Mari saudara silakan berduduk. Ya, anak-anak sekolah minggu saya undang untuk maju ke depan. Ya, mari Bapak Ibu kita akan sama-sama berdoa buat anak-anak yang sebentar akan masuk dalam kelas mereka ya. Bapa di dalam surga, kami mau menyerahkan anak-anak kami ini ke dalam tangan-Mu. Kalau sebentar mereka akan berpisah kelas untuk mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan beri hikmat, beri akal budi kepada anak-anak ini, beri pengurapan kepada mereka, sehingga mereka boleh mengerti setiap cerita yang didengar, firman Tuhan yang didengar. Pakai guru-guru, berikan kata-kata yang sederhana dan pengurapan Roh Kudus sehingga anak-anak ini dapat mengerti dan menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami menyerahkan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati anak-anak ini Tuhan, pakai mereka supaya sejak kecil mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita doakan anak-anak ini akan tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Amin. Mari saudara kita siapkan hati. Kami bawa kerinduan kami kepadamu ya Tuhan. Karena hanya Engkaulah pribadi yang paling menyenangkan. Yang paling mengasihi kami. Yang paling mengenal kami dan tahu masa depan kami. Inilah pujian penyembahan kami ya Tuhan. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkanku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Mari saudara kita angkat pujian ini. Kita nyatakan bahwa kita anak Tuhan. Kau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkanku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku. Mari saudara boleh bangkit berdiri. Kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Oh.
puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah-Mu Tuhan, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Ya benar Tuhan, hanya Engkau yang kami sembah. Hanya Engkau yang kudus, hanya Engkau yang dahsyat Tuhan. Engkaulah hanya sumber kekuatan kami Tuhan. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Nyatakan dari hatimu yang paling dalam saudara. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, memberikan hati ini kepadamu. Katakan dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu Tuhan. Berikan hati ini ku berserah. Katakan dengan penuh kasih sayang. Kasih sayang. Katakan dengan penuh kasih sayang. Katakan dengan penuh kasih sayang. Kasih sayang. Sekali lagi katakan dengan penuh kasih sayang. Dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkan aku menyembah-Mu Tuhan. Kau layak dengan segala keterbatasanku, dengan apa yang aku punya Tuhan. Ku mau menyembah-Mu, ku mau menyembah-Mu. Tapi kami mau menyembah-Mu. Kau Tuhan yang luar biasa, Kau Tuhan yang sempurna. Hanya Kau yang kami sembah. Oh Yesusku, oh Yesusku. Hanya Engkau, hanya Engkau. Ya Tuhan, kami rindu masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan lawatan. Kami rindu Roh Kudus mengalir di setiap kami Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sama-sama nyatakan saudara. Katakan. Sungguh besar. Nyatakan dari hatimu yang terdalam. Kau Allahku.
Dengan iman katakan, maka jiwaku pun memujimu. Sama-sama nyatakan, sungguh besar. Katakan, kau Allahku. Beri kemuliaan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar kau Allahku, besar. Oh, kau Allahku. Maka jiwa pun, maka jiwaku pun memujimu. Katakan, sungguh besar kau Tuhan, sungguh besar, besar. Kau Allahku. Lebih semangat lagi saudara, tetap menyembah. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Tuhan, sungguh besar. Oh, kau Allahku. Maka jiwaku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar kau Allahku. Katakan sekali lagi, maka jiwaku pun memujimu. Jiwaku pun memujimu. Sungguh besar kau Allahku, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun, jiwaku pun memujimu. Katakan, sungguh besar kau Tuhan, sungguh besar kau Allahku. Sungguh besar kau Tuhan, sungguh besar kau Allahku. Sungguh besar kau Allahku. Beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus hebat. Amin. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji keagungan-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak disembah. Amin Tuhan. Amin. Kami mau bersyukur padamu Tuhan. Kami mau bersyukur padamu Tuhan. Sebab Engkau layak ditinggikan. Kau layak disembah Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Kau Allah yang dahsyat di tempat ini Tuhan. Kami merasakan hadirat dan lawatan Allah ada di tempat ini dari pagi kami mulai datang menginjakan kaki kami di tempat ini Tuhan. Ada Roh Kudus yang berjaga-jaga. Ada pribadi Tuhan yang akan kami senangkan di tempat ini. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu Tuhan. Lewat pujian, lewat kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan atas bangsa kami.
Terlebih kami bersyukur untuk kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan untuk setiap pribadi di tempat ini. Buka hati kami Tuhan, buka telinga kami untuk mendengar, buka pikiran kami, lembutkan hati kami. Supaya pagi hari ini hanya firman Tuhan yang boleh kami dengar. Hanya boleh firman Tuhan yang mengubahkan hati kami. Setiap respon kami akan firman Tuhan. Kami boleh dengan antusias menghormati Engkau yang ada di tengah-tengah kami pagi hari ini saudara. Dalam nama Tuhan Yesus katakan sama-sama amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji syukur kepada Tuhan karena pagi hari ini di tengah kemerdekaan kita masih bisa beribadah, amin ya Bapak Ibu ya. Di tengah hiruk pikuk dunia yang mungkin kita nggak tahu nih negara kita akan dibawa kemana, ke depannya nggak jelas. Nggak peduli. Tadi iso ora iso ya, saya jadi belajar bahasa apa Jawa itu ya. Jadi nggak peduli apapun situasinya, apapun musimnya, baik itu musim semi, kering, gugur, musim hujan, musim kemarau, nggak peduli. Yang penting Tuhan menyertai, amin. Amin. Kita mau bilang kiri kanan dulu dong, salam merdeka gitu ya. 1, 2, 3. Ke kanannya, ke depannya, ke belakangnya juga. Yeay. Tema yang diberikan pada saya berharap 30 menit waktu ke depan ini kita boleh sama-sama berkonsentrasi menangkap apa yang menjadi isi hatinya Tuhan ya Bapak Ibu ya. 30 menit yang diberikan saya yakin Tuhan akan berbicara, Tuhan akan berperkara bagi setiap kita termasuk saya di tempat ini. Manusia yang penuh dengan kelemahan tapi Tuhan mau pakai. Saya bersyukur ada di tempat ini bertemu dengan saudara kembali. Kita mau sama-sama melihat tema yang diberikan yaitu transformative worship. Yang diberikan kepada saya tema ini adalah tema yang artinya adalah penyembahan yang mengubahkan, saudara ya. Penyembahan yang mengubahkan, apa sih itu penyembahan yang mengubahkan? Ya kita sama-sama kita mau baca dalam 2 Korintus 3 ayat 16 sampai 18. Oke, kita mau sama-sama baca ya, Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. 2 Korintus 3 ayat 16 sampai 18. Selubung itu diambil. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Katakan kita semua. Coba lihat kiri kanan, termasuk kita enggak ya? Coba lihat. Hei, termasuk kamu, termasuk saya, termasuk om dan tante di tempat ini, termasuk Bapak Ibu, saudara-saudari, semuanya. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Untuk menjadi serupa dengan gambarannya. Oke. Kita masuk. Dikatakan tadi berbalik kepada Tuhan. Saya bikin 2 bagian di sini. Sebelum kita berbalik kepada Tuhan dan sesudah kita berbalik. Berbalik itu maksudnya bertobat ya Bapak Ibu ya. Di sini. Saya hanya mengutip firman Tuhan, kata-katanya berbalik ya. Berbalik itu bertobat. Yang tadinya di sini melakukan dosa, terima Tuhan mah nggak melakukan dosa gitu ya, berbalik 180 derajat. Oke, kita lihat di situ sebelum berbalik kepada Tuhan, apa yang terjadi? Waktu kita baca 2 Korintus 3 ayat 16 sampai 18, kita itu ditutupi oleh selubung. Kalau kita melihat dalam perjanjian lama, selubung itu adalah sepertinya hal kecil, saudara. Kain yang menutupi muka Musa waktu setelah Musa bertemu dengan Allah. Mukanya Musa itu kan dipenuhi dengan cahaya kemuliaan yang luar biasa. Sampai-sampai umat Israel takut. Dan silau banget, aduh Musa mukamu tuh bercahaya sekali, aku gak bisa lihat, aku takut. Makanya Musa menutupinya. Waktu itu selubung itu artinya hanya seperti itu ya di zaman perjanjian lama. Tetapi dalam arti perjanjian baru, dalam arti kiasan. Kita lihat apa yang menjadi selubung hari-hari ini saudara. Yang menjadi selubung seringkali di dalam kehidupan kita
adalah hati yang keras. Coba tanya lagi sebelah kiri, hatimu keras enggak ya? Saya sering bertanya ini saudara dalam hati saya. Tuhan, saya tuh keras ya. Saya orang yang keras saudara. Saya punya hati yang keras sebelum saya bertemu dengan Tuhan. Ya, di situ dikatakan saya melihat bahwa sebelum kita bertemu dengan Tuhan, kita tuh sering punya hati yang keras, hati yang tertutup. Tertutup apa? Akan firman Tuhan. Kita nggak ngerti maunya Tuhan apa. Kita nggak ngerti apa sih kebenaran itu. Ya kan? Dan kita buta rohani. Sama sekali kita nggak mengerti apa arti kebenaran firman Tuhan. Ingatlah firman Tuhan mengatakan, umatku akan binasa karena kurang pengetahuan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kurang pengetahuan akan firman Allah. Amin. Setelah kita berbalik, apa yang terjadi? Oh, ada hati yang keras, dilembutkan. Tadi hatinya tertutup sama kebenaran firman Tuhan. Maksudnya tertutup begini, saya baca firman sih setiap hari, saya ibadah gak pernah bolos. Saya pelayanan, setiap hari saya ke gereja saudara. Tapi ketika ada orang yang menegur saya gak mau terima. Itu hati yang keras. Kegiatan rohani saya lakukan, tapi ketika ada teguran, ada masukan ketika Tuhan menegur hati saya yang keras, kamu harus mengampuni, kamu harus berbuat baik, kamu harus mengasihi. Ketika saya bilang no, saya masih memiliki hati yang keras. Tetapi ketika berbalik kepada Tuhan, ada hati yang dilembutkan. Ada hati yang mau meminta maaf meskipun saya tidak merasa salah. Ada hati yang mau mengasihi meskipun orang itu tidak tahu diri. Nggak pantas dikasihi misalnya saudara. Itu jadi hati yang lembut, hati yang mau dilembutkan. Hati yang mau terbuka akan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan bilang, ada suara Tuhan mungkin mengatakan, sapa dia, peluk dia. Nggak mau, dikasih sebelan soal orang itu mah. Enggak saudara ya. Waktu Tuhan ngomong, samperin, kasih salam, pelukin, doain. Meskipun orang itu tidak pantas dikasih, oke. Berjalan hati yang lembut, berbicara apa? Ketundukan. Ya. Dan tidak buta lagi secara rohani, tetapi dewasa. Orang yang dewasa itu bagaimana sih saudara? Enggak cengeng, enggak cepat putus asa, enggak cepat menyerah. Hati yang mau terus, Tuhan aku tahu Tuhan lagi bawa aku naik ini. Makanya banyak pisan tantangannya ini. Gak apa-apa, asalkan Tuhan menyertai aku akan terus berjalan. Itu orang dewasa itu begitu ya. Anak saya masih kecil, yang paling kecil umur 6 SD. Kalau dia mengalami tantangan dan tekanan di dalam lingkungan sekolah, pulang sekolah dia suka banget mukanya. Saya selalu bilang, kenapa sih Dek? Pulang sekolah kan harusnya senang, kamu habis ketemu teman-teman. Ya habisnya aku tadi gini dia ceritain semua teman-teman. Dia kesel, dia marah. Karena apa? Temennya bohongin dia. Dia kesel jadinya dia marah. Lah saya bilang, kenapa kamu mesti marah? Kamu doain dia lah saya bilang. Nah orang dewasa sikapnya gak begitu. Ketika ada orang yang melakukan tidak sesuai dengan rencana kita, ya kita membawanya dalam doa dong. Itu ciri-ciri orang yang dewasa. Enggak ngomel, enggak ngeluh, kuku lutus ibaratnya. Ya, enggak lagi seperti itu. Karena kita harus menuju kepada kedewasaan rohani. Dari buta rohani, Tuhan pengen kita menjadi dewasa rohani. Amin. Yang kedua, kita mau lihat, kita mau sama-sama baca, terbelenggu oleh ikatan dosa. Yang tadinya kita terbelenggu dalam ikatan dosa sebelum berbalik kepada Tuhan nih. Kedua, dimerdekakan oleh Kristus. Sama-sama katakan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yes. Kalau kita hidup dalam kurungan, seperti saya kasih contoh gambar itu orang yang lagi terkurung, lihat matanya sedih banget. Pakai baju penjara hitam putih, terus kakinya terikat, tangannya terikat, kira-kira hidupnya enak gak sih? Saudara, hidupnya tuh gak merdeka, penuh dengan ketakutan, penuh dengan keterikatan dosa, penuh dengan masalah kayaknya. Aduh, kenapa ya hidup saya seperti ini? Mau keluar dari dosa sulit, mengandalkan kekuatan sendiri tidak akan bisa.
Kita mengeluarkan diri dari masalah dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan pernah bisa. Cuman Tuhan dalam diri Kristus Yesus yang sanggup memerdekakan kita. Melepaskan kita dari segala belenggu dosa. Belenggu dosa Bapak Ibu apa pagi hari ini kan kita beda-beda. Saya punya hati yang keras. Mungkin kebiasaan Bapak Ibu berbohong, berdusta. Mungkin kebiasaan Bapak Ibu suka marah-marah. Mungkin kebiasaan Bapak Ibu suka ngomong kasar. Mungkin kebiasaan Bapak Ibu suka malas. Hati-hati loh. Jangan menganggap kemalasan itu bukan dosa. Kemalasan itu salah satu bentuk dosa, saudara. Tuhan gak suka dengan orang yang malas. Di tempat ini tidak ada orang malas, amin. Semuanya rajin, giat bekerja di dalam Tuhan. Hati-hati dengan keterikatan semua itu yang menjadi habit nantinya. Next. Yang ketiga, tidak serupa dengan gambar Allah dan yang sudah berbalik serupa dengan gambar Allah. Kita tadinya jauh dari gambarannya Allah. Gambarannya Allah mah apa? Pengasih, penyayang, penuh dengan belas kasihan, mengampuni, berbicara dengan lembut kepada umatnya. Lah kita kebalikannya. Jadilah kita orang-orang yang serupa dengan Kristus. Next. Yes. Di dalam bahasa Ibrani-nya penyembahan. Kembali lagi kepada tema yang diberikan. Penyembahan mengubahkan. Apa itu penyembahan? Penyembahan di dalam bahasa Ibrani, syakah, proskuneo, dan avodai. Saya menyatakan bahwa ini tuh artinya ketundukan diri dan keintiman. Ya saudara, penyembahan itu bentuk penundukan diri. Bentuk penundukan diri saudara dan saya, bentuk keintiman saudara dan saya dengan Tuhan. Ketika saudara mau tunduk, taat sama Tuhan. Saudara sedang melakukan kehidupan penyembahan, amin. Ketika saudara melakukan relasi dengan Tuhan, setiap hari bangun pagi melek yang dicari Tuhan. Lagi di jalan, aduh macet, gak marah-marah tapi, oh I love you Jesus. Oh penyembahan yang keluar. Itu saudara sedang melakukan kehidupan penyembahan. Amin saudara. Dan avodai dikatakan di situ adalah ibadah yang menuju kepada kehidupan sehari-hari sebagai bentuk pengabdian diri kita kepada Tuhan. Jadi penyembahan itu bukan waktu saya nyanyi di sini, saudara. Bukan hanya sekedar saya waktu bernyanyi di sini, bukan hanya. Saya menyembah di sini itu penyembahan. Bagus sekali saya tadi datang ke sini melihat penyembahan yang dibawa worship leader singer. Aduh saya nggak tahan pengen nangis terus saudara. Saya merasakan ada hadirat Allah yang luar biasa dari pemain musik, dari worship leader, penari luar biasa saudara. Berapa kali saya ambil tisu di situ udah banyak tisu saya. Saya bilang aduh Tuhan luar biasa, betapa kagum saya melihat Engkau. Kehidupan sehari-hari yang dibangun itu adalah penyembahan kita. Di dalam rumah tangga kita, pekerjaan kita, pelayanan. Apapun hal kecil yang kita kerjakan, langkah yang kita ambil, yang kita putuskan itu bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Jadi hati-hati saudara, sebelum kita mengambil keputusan dan tindakan kita harus bertanya dulu sama Tuhan. Apakah Tuhan sesuai ini dengan rencana Tuhan. Karena ketika kita menyatakan diri kita anak Tuhan, kita menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Tapi ketika kehidupan kita tidak selaras dengan itu, kita tidak mau menjadi serupa dengan Dia. Ya, mari pagi hari ini saya belajar saudara. Saya belajar juga untuk menjadi serupa dengan Kristus itu. Oh, perjalanan, proses, pendewasaan, pembentukan terus menerus. Yang harus saudara dan saya lalui. Penyembahan yang mengubahkan. Saya teringat sebuah kisah tentang Sakius, saudara. Waktu Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko, ada seorang pendek, bertubuh pendek, lari-lari di tengah kerumunan orang banyak yang sedang mengikuti Yesus waktu itu. Dia langsung memanjat pohon ara, dia mau tahu siapa sih Yesus ini. Sehingga orang banyak ikut-ikut, bondong-bondong ngikutin Yesus, siapa sih dia? Apa sih istimewanya? Seorang Sakius, kepala pemungut cukai, kepala pajak pada saat itu. Orang yang tidak disukai oleh masyarakatnya karena dia suka memeras rakyatnya. Tidak disukai banyak orang. Tetapi waktu dia ingin mencari tahu siapa Yesus, lihat apa yang Yesus lakukan. Yesus memberikan tangannya. Hai Sakius, turun, aku mau menumpang di rumahmu, aku mau makan di rumahmu, Yesus bilang. Terhadap orang yang berdosa, yang mau membuka hatinya, mau mencari Tuhan. Yesus mengulurkan tangannya saudara. Saudara dan saya, orang-orang berdosa di tempat ini. Ketika kita nyatakan diri, Tuhan aku gak sanggup keluar
dari ikatan dosa seperti ini aku butuh Tuhan. Oh Tuhan mengulurkan tangannya saudara. Buat saudara dan saya. Apa yang diubahkan saudara? Ketika Sakius bertemu dengan Tuhan, apa yang diubahkan? Pola pikir. Pola pikir seorang kepala pajak pada saat itu adalah apa? Apa coba saudara? Seorang kepala pajak yang ada di pikirannya apa? Duit. Jangankan kepala pajak atau saudara, saya juga ibu rumah tangga yang dipikirin duit. Jujur saya mah. Bapak rumah tangga yang dipikirin apa hari-hari ini? Ayo jawab bapak kepala rumah tangga ini, banyak bapak-bapak. Yang dipikirin hari-hari ini apa? Duit, cari uang, indeks ekonomi, karena lagi sulit. Uang, apalagi ini kepala pajak atuh. Ya tugasnya mengambilin duit dari orang-orang. Ya yang dipikirannya ya, sebagian besar dari kehidupannya ya uang. Pola pikirnya adalah uang yang bisa membuat dia hidup dalam tentram. Tetapi waktu bertemu dengan Yesus, pola pikirnya diubah, pemahaman persepsinya diubah. Oh uang bukan segalanya. Kita butuh uang, saya ibu rumah tangga butuh uang saudara. Bapak-bapak di rumah tangga butuh uang, sekarang anak-anak butuh uang. Aduh, anak saya kelas 6 SD, dari kelas 5 SD juga udah butuh uang. Minta jajan mulu setiap hari. Jangankan kita yang udah besar, udah banyak kebutuhan. Anak kecil aja yang masih gak tahu apa-apa, kelas 5 SD. Mi, isiin kuota. Mi, isiin GoPay. Anak sekarang GoPay. GoPay-nya udah mulai menipis, langsung WA. Mi, GoPay menipis. Jadi dari usia kecil sampai gede uang terus yang dipikir. Tetapi ketika berjumpa dengan Tuhan yang diubahkan. Hidup penyembahan Sakius yang mengubahkan pola pikir yang dirubah. Yang tadinya uang segalanya. Tapi uang bukan segalanya. Kita butuh uang tapi uang tidak segalanya. Uang bukan segalanya. Uang bukan Tuhan kita. Tuhan kita itu Kristus. Pemahaman kita dirubah. Emosi kita dirubah. Ayo siapa di sini hari-hari ini yang suka marah-marah kalau dompetnya lagi kosong? Angkat tangan. Wow, hebat sekali, gak ada yang angkat tangan. Jadi kalau gak ada duit mah, shalom. Bersyukur Tuhan Yesus baik. Berarti di sini gitu? Puji Tuhan loh kalau begitu. Tapi seringkali banyaknya orang tuh kalau gak ada uang tuh aduh morang maring. Aduh gimana atuh ini tuh duitnya tinggal sedikit. Ini udah mau akhir bulan, aduh gimana ini udah mau akhir bulan. Gimana ini? Nungguin gaji teh asal lama pisan tanggal 31 teh aduh lama. Udah habis di awal bulan. Ya kan? Emosinya jadi meledak-ledak. Gak sanggup dikuasai. Tapi ketika berjalan di dalam Tuhan lihat. Sakius. Waktu Tuhan bilang turun aku mau datang ke rumahmu. Seorang kepala pajak yang penuh dengan wibawa ditakutin banyak orang. Tukang meras kebayang orangnya sekejam apa? Nurut sama Tuhan, turun. Ngapain kamu di atas? Turun. Aku mau makan. Wah, langsung nurut. Kelembutan hati. Hati yang lembut. Hati yang keras udah diubahin Tuhan. Makanya Sakius mau nurut apa kata Tuhan. Ya kan, transformative worship. Penyembahan yang mengubahkan. Yang selanjutnya tindakan respon perilaku. Ada tindakan yang diatur sesuai dengan maunya Tuhan, bukan maunya saya. Tuhan bilang tenang, jangan khawatir kalau gak ada uang, tenang. Tetaplah bekerja, tetaplah lakukan pekerjaanmu dengan penuh tanggung jawab. Jangan khawatir, jangan takut. Aku akan menyertai. Tadi lagu tadi mengena banget sama saya. Andres mau bawain di GIALB. Iso ora iso, Tuhan yang beresin. Amin. Tuhan beresin masalah kita. Orang dosa kita yang seberat apa yang kita menuju maut harusnya kita mati. Tuhan udah kasih dirinya. Aduh masalah uang harian, masalah pekerjaan, pelayanan. Masalah-masalah gitu mah kecil. Tuhan bisa langsung beresin seperti Thanos. Langsung jadi. Langsung jadi. Ya kan? Karakter yang terakhir. Jadi Tuhan ketika penyembahan yang mengubahkan di dalam diri seseorang itu bekerja. Ada pola pikir yang berubah. Persepsi pemahaman yang diubahkan. Emosi kita yang tadi meledak-ledak sekarang lebih stabil. Gak ada duit, anak lagi morang-maring, suami istri lagi marah-marah, pekerjaan lagi gak beres-beres. Mumet banyak pisan masalah. Emosinya tetap stabil. Aku percaya Tuhan
Kau sanggup melakukan segala perkara dalamku, aku percaya. Tetap begitu saudara. Ingat selalu kebaikan Tuhan. Di masa lalu Tuhan menolong kita, hari ini pun Tuhan pasti menolong, amin. Kita mau sama katakan hal ini, 1, 2, 3. Penyembahan bukan hanya untuk memuliakan Tuhan, tetapi juga untuk mengubah kita. Sekali lagi, penyembahan bukan hanya untuk memuliakan Tuhan, tetapi juga untuk mengubah kita. Next, hidup yang diubahkan menjadikan kita serupa dengan Kristus. Hidup yang diubahkan menjadikan kita serupa dengan Kristus. Nah ini tujuannya Allah. Tuhan pengen kita menjadi serupa loh. Kita tuh kan diciptakan dari awal, itu maksudnya dari awal penciptaan. Baiklah kita menjadikan mereka segambar dan serupa dengan kita, Tuhan bilang. Dari awal dia menciptakan kita, saudara dan saya, setiap nama di sini diciptakan serupa dan segambar dengan Kristus. Mari berbalik dari kehidupan yang penuh dengan ikatan dosa menjadi pertobatan yang nyata dalam kehidupan kita. Tidak hanya sekedar pujian aja penyembahan itu, tetapi kehidupan kita sehari-hari. Perkataan kita sehari-hari. Keputusan, pola pikir, emosi kita itu menunjukkan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Baca sama-sama sekali lagi. Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Sekali lagi. Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Orang bebal di sini dikatakan unwise, foolish, bodoh, tidak bijaksana. Tidak, kita mau menjadi orang-orang yang bijaksana dalam Tuhan, amin. Kita mau menjadi orang yang arif, tidak bodoh tapi penuh dengan pengetahuan akan firman Tuhan. Setelah kita tahu kita mau mempraktekannya. Gak hanya sekedar tahu, gak hanya sekedar dengar, tapi kita mau melakukannya dalam kehidupan kita. Ya Bapak Ibu ya, mau sama-sama. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Seorang laki-laki terlahir di London 24 Juli 1725 bernama John Newton. Dia adalah seorang laki-laki yang tumbuh dengan didikan saleh ibunya. Ibunya mengajarkan Alkitab dari dia berumur 7 tahun. Dari usia kecil hingga umur 7 tahun, ibunya yang saleh terus mengajarkan dia tentang kebenaran firman Tuhan. Sampai-sampai suatu hari ibunya meninggal dikarenakan menderita penyakit tuberkulosis, TBC. Sehingga tidak ada lagi yang mengajarkan firman Tuhan kepada John Newton, kepada John ini. Ayahnya seorang komandan kapal dagang. Wah, kayak ripuh ya saudara hidupnya. Ditinggal mamah waktu kecil, tinggalnya sama bapak, bapaknya itu tuh dagang yang sibuk banget jadi komandan kapal gitu. Jadi gak ada waktu ngurus. Oleh sebab itu John ini tumbuh sebagai orang yang sangat memberontak. Omongannya kasar sekali, dia tumbuh sebagai laki-laki yang kejam, tidak suka diatur. Egois, hanya mementingkan diri sendiri. Dia hidup di dalam sebuah perbudakan. Singkat cerita dia diambil oleh seorang budak, seorang pedagang budak. Dia langsung dibawa. Wah, dia mengalami hidup yang kejam saudara. Dia disiksa karena kedisiplinan militer saat itu membuat dia mendapatkan hukuman karena dia sifatnya suka memberontak. Sering kabur-kaburan dari pekerjaan kedisiplinan militer. Diketemukan lagi, tertangkap, langsung dipenjara, dicambuk di depan umum, diturunin lagi pangkatnya, mulai lagi dari nol. Wah, saya mendengar cerita ini, aduh ngenes banget nih orang ya. Dia mulai melupakan ajaran agama yang diajarkan oleh ibunya. Dia merasa Tuhan tidak ada. Gimana aku aja hidupnya. Aku mau seperti ini, gimana aku aja. Gak ada yang ngatur kehidupannya. Singkat cerita bapaknya meninggal, lalu dia menjadi seorang pelaut. Ceritanya meneruskan warisan bapaknya. Dia menjadi pelaut, singkat cerita saudara. Dia mengalami badai laut yang sangat besar. Waktu dalam perjalanan dia berlayar, dia mau pulang nih. Dia lagi berlayar, di tengah ada badai laut yang sangat dahsyat. Sehingga membuat dia ketakutan luar biasa.
Aduh gimana ini air-air udah masuk kabin, kapal hampir tenggelam. Di titik itu dia mengalami ketakutan yang luar biasa saudara. Di situ dia mengalami Tuhan. Dia mengucapkan sebuah kata yang dia ingat. Ibunya selalu berkata tentang Tuhan, dia ingat di momen itu. Lalu dia tanpa sengaja dia bilang gini, Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami di tengah kapal yang hampir tenggelam. Tuhan mendengar saudara. Tuhan mendengar. Dia diselamatkan dari kapal yang hampir tenggelam itu. Lalu dia mulai berpikir, oh Tuhan, Engkau menerimaku kembali. Dia sadar ada satu pribadi yang selalu menantinya kembali. Ketika dia mau merubah kehidupannya. Lalu dia mulai belajar lagi proses Alkitab dari nol. Dia mulai lagi berkomitmen, oh saya mau melayani Tuhan. Dan akhirnya dia ditabiskan sebagai seorang pendeta saudara. Dia menghapuskan segala bentuk hukum perdagangan budak. Orang yang tadinya menjadi ketua perdagangan budak dikatakan masa lalunya John Newton. Orang yang sangat bengis, kejam, tidak berperi kemanusiaan. Menjadi orang yang berjuang mati-matian menghapus perbudakan di Inggris waktu itu. Mulai memperlakukan sesamanya dengan humanis. Secara manusiawi, yang tadinya kejam, gak peduli, bodoh amat. Sekarang aku peduli, bagaimana keadaan. Transformatif. Kehidupan John Newton berubah dari orang yang kejam, bengis, tidak peduli orang lain. Berbalik. Menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Mulai mengasihi sesamanya, melayani sesamanya. Mengabdikan diri jadi pendeta. Menciptakan sebuah lagu yang sangat indah. Amazing grace, how sweet the sound. Nyanyi bareng-bareng. That save a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Nyanyikan lagu ini sekali lagi jemaat Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, kami sadar kalau kami dulu adalah manusia berdosa. Kami buta rohani, kami gak melihat kebenaran-Mu Tuhan. Tapi pagi hari ini kami mendengar kebenaran-Mu Tuhan. Bahwa hidup kami adalah penyembahan kepada Tuhan. Kami mau pola pikir kami diubahkan. Seluruh kehidupan kami diubahkan serupa seperti Kristus. Sama-sama berdoa saudara. Lagu ini diciptakan oleh John Newton karena John Newton sadar betapa besar dosa yang sudah pernah dia lakukan. Sehingga menurut dia, saya tidak pantas lagi diselamatkan. Tapi Tuhan kita yang penuh kasih mau memberikan hidupnya saudara. Mau mengulurkan tangannya seperti Sakius. Oleh sebab itu lagu ini tercipta saudara. Saya yang gak layak diselamatkan. Tuhan besar sudah mau melayakkanku untuk diselamatkan. I once was lost, but now I found. Was blind, but now I once was lost. I once was lost, but now I found.
kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini di tengah hari kemerdekaan. Kami merasakan Tuhan memerdekakan setiap kami. Tidak ada lagi orang di tempat ini yang pulang dengan keterikatan. Tidak ada lagi salah satu dari kita yang pulang dengan belenggu. Semua kita telah diikatkan dan telah dilepaskan dan dimerdekakan oleh darah Kristus yang luar biasa. Kami yang dulu hilang telah didapati kembali. Kami yang punya hati yang keras telah dilembutkan. Kami mau sama-sama nyatakan, di dalam Engkau tidak ada yang mustahil Tuhan. Di dalam Engkau tidak ada yang sukar. Ketika kami berseru, kami mencari Tuhan. Hidup kami bisa berubah, pola pikir berubah, emosi berubah, pemahaman kami berubah. Kasih kami berubah. Tidak lagi hidup di dalam ketakutan, kekhawatiran. Tetapi hidup di dalam kedamaian, damai sejahtera, kerukunan. Kasih sayang Tuhan melimpah atas kita semua. Tuhan materaikan firman yang dibagikan. Tidak ada satupun yang terlewat dari lawatan Allah. Kami pulang menjadi pribadi yang berubah. Siapapun orang yang kami jumpai mulai hari ini sampai ke depan. Tidak akan mempengaruhi hati kami untuk kami hidup sebagai penyembah Tuhan. Mulut kami, perkataan kami, pikiran kami, tindakan kami semuanya mencerminkan Kristus yang tinggal dalam kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kita diciptakan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sekali lagi, menyembah bukan hanya memuliakan Tuhan, tapi penyembahan itu mengubah setiap kehidupan kita. Agar setiap pribadi kita boleh mengalami perubahan-perubahan. Pagi hari ini kita diingatkan, pagi hari ini kita di-refresh kembali. Bahwa saat kita menyembah bukan hanya hari Minggu dalam ibadah, tapi setiap hari. Dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, dalam keadaan senang, dalam keadaan tidak senang. Keluar dari gereja pun, kita diharapkan Tuhan untuk menyembah dalam artian penyembahan itu bukan sekedar nyanyian. Tapi penyembahan itu apa yang keluar dari lidah bibir kita. Terima kasih Bu Debi sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada setiap kami. Mari kita akan berikan yang terbaik bagi Tuhan lewat persembahan kita. Bapa di dalam surga kami mengucap syukur bahwasanya Engkau mencari penyembah-penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Penyembah yang mengerti isi hati Tuhan dan penyembah yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika kami menyembah Engkau, maka hidup kami diubahkan. Dan ketika hidup kami diubahkan, maka hidup kami boleh menjadi kesaksian, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Lewat kehidupan kami mau sembah Tuhan. Lewat persembahan kami mau berikan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya Tuhan yang menggugah setiap kami, agar kami memberi yang terbaik lewat persembahan kami. Sucikan, kuduskan persembahan ini. Mari Engkau memakai para kolektan yang akan melayani kami, agar kami memberi dengan sukarela dan dengan sukacita. Karena kami percaya ketika kami memberi yang terbaik bagi Tuhan dengan sukacita dan sukarela, maka Engkau menyediakan berkat yang terindah bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan.
kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Sama-sama katakan, kasih setia Tuhan. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Udah siap belum? Berangkat sekarang yuk. Gue udah siap nih. Loh, acaranya bukan mulai jam 6. Sekarang berjam 4, Beb. Ih, gue teh udah pengen cepet-cepet datang ke booth Ladies Ministry yang keempat. Kalian tahu nggak? Ada talent show dari pusat dan rayon. Pasti seru banget acaranya. Pasti itu sih. Gue udah siap nih, gimana menurut Cici penampilan gue? Keren, Jess. Iya kan sesuai tema. Temanya biru dan kuning. Betul. Iya, Dep. Kalau ladies yang bawa anak, gimana dong? Udah siap kok Ci semuanya. Dari tempat, konsumsi anak, semuanya udah beres. Mantap ya. Kami mengundang Ladies Pusat dan Rayon untuk hadir dalam acara HUT Ladies Ministry keempat yang akan diadakan pada hari Kamis 10 September 2026 pukul 18, diawali dengan makan malam bersama bertempat di GIA Lengkong Besar dengan tema Dependent on God yang akan disampaikan oleh Pendeta Hendrawati Siregar. Mari saksikan juga talent show dari Ladies GIA Pusat dan Rayon yang ikut memeriahkan acara ini. Daftarkan dirimu segera ya. Ini Grabnya udah datang. Yuk kita siap-siap pergi ke GRD sekarang. Ayo kita berangkat. Ada yang ketinggalan? Ya, cepet. Ayo ladies. Kami tunggu kehadirannya ya. Yuk berangkat sekarang ya. Loh, aku mau ditinggal. Bentar, aduh, HP gue tipu. Shalom, Senior Bijak Gereja Isa Al-Masih Lenggong Besar dengan penuh sukacita mengundang seluruh jemaat berusia lanjut untuk bersama-sama hadir dalam acara pembinaan kategorial Senior Bijak Spesial Kemerdekaan yang akan diadakan pada hari Kamis
20 Agustus 2026 pukul 10 pagi bertempat di Gereja Isa Al-Masih Lengkong Besar. Acara pembinaan bulan ini bertema Meski Tua Tetap Berguna dan firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Ariel Purna. Untuk menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, acara pembinaan bulan ini akan ada pesta rakyat dan lomba-lomba menarik. Selain itu akan ada penilaian best kostum dalam rangka Hari Kemerdekaan. Mari hadir dalam pembinaan kategorial senior bijak bulan ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, semua diberkati. Atas nama keluarga besar Rayon Baladewa, mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Ibu Debbie. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga. Baik, satu pengumuman Bapak Ibu, setelah ibadah selesai, Bapak Ibu jangan pulang dulu ya. Dari anak-anak sampai semuanya, kita akan pawai bersama-sama dari Baladewa sini menuju ke Nakula 60. Kita akan melanjutkan acara memeriahkan kemerdekaan RI yang ke-81. Ada lomba-lomba yang ramai dan seru pokoknya. Nanti akan dipimpin oleh Bapak Sahat, komandan kita, dan komandan kita juga Bapak Wawan. Akan stay, hadiahnya ada. Ya, akan stay di halaman tulip ini ya. Jadi semuanya kita akan jalan pelan-pelan menuju ke Nakula. Kemudian untuk senior bijak, jangan lupa hari Kamis kita ada acara senior bijak di GIA Lengkong Besar, kumpul di Tulip jam 9.15 pagi. Itu saja pengumumannya. Terima kasih, saya serahkan kepada Bapak Paulus. Mari Bapak Ibu kita akan sama-sama berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur atas pimpinan dan pertolongan Tuhan di dalam ibadah kami, ibadah khusus merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu, buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami boleh menikmati bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kami. Kami bersyukur buat pujian penyembahan yang boleh kami naikkan kepada Engkau sebagai satu dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami berdoa Tuhan bahwa pujian yang kami naikkan bukan hanya sekedar di gereja, tapi pujian itu membawa kami masuk dalam satu perubahan. Ada transformasi yang kami bisa bawa untuk kami transformasikan dimanapun kami berada. Di sekolah, di rumah, di tempat kerja, di tempat pelayanan. Kami rindu jadi saksi Tuhan yang hidup. Orang-orang di sekitar kami boleh melihat ada perbedaan. Ada perubahan berpikir, ada perubahan berkata-kata, ada perubahan dalam bertindak dan berbuat. Mereka boleh merasakan Tuhan, ada jamahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu yang boleh kami terima, kami dengar bersama-sama. Kami mau bawa pulang itu Tuhan. Jadikan kami saksi-Mu yang hidup. Teristimewa Tuhan di dalam memperingati kemerdekaan yang ke-81 ini. Kami rindu juga ada kemerdekaan rohani dalam hidup kami. Bagaimana Tuhan ada satu perubahan karakter yang dirasakan oleh banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami.
Kami mohon Tuhan Yesus, biarlah kiranya usia 81 kemerdekaan ini akan benar-benar membuat kami rakyat Indonesia teristimewa, para pemimpin bangsa kami menjadi pemimpin-pemimpin yang dewasa, pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau, pemimpin-pemimpin yang mengasihi dan mencintai rakyatnya, pemimpin-pemimpin yang mengalami transformasi Allah. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi dan mencintai bangsa kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Sebentar kalau kami akan mengadakan acara lomba-lomba, biarlah kiranya kami boleh berpartisipasi, kami boleh ikut bersama, bergembira, bersuka cita. Terima kasih Tuhan, sertai perjalanan kami dari Baladewa ini ke Nakula. Tuhan pimpin, Tuhan tuntun kami, lindungi dari kendaraan yang begitu banyak. Biarlah kiranya kami boleh tiba di Nakula 60 dengan bersuka cita bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami tinggalkan tempat ini. Mohon kasih karunia, mohon pertolongan Tuhan, mohon pimpinan Tuhan, mohon penyertaan Tuhan. Sampai kami berjumpa kembali minggu depan di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Jemaat Tuhan yang terkasih, setelah kita bersama-sama beribadah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jalani sepanjang sepekan dengan menikmati penyembahan. Penyembahan yang mengubahkan setiap kehidupan kita masing-masing. Percayalah bahwa karya Roh Kudus bekerja dan memampukan setiap kita. Mari arahkan mata hati, tengadahkan tangan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudusnya tetap senantiasa ada, memelihara, menolong, memimpin, menyertai dan memberkati kehidupan kita. Mulai pagi hari ini bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Pujian, hormat, syukur selamanya, segala tata kemuliaan Kau yang layak kami agungkan, mulia namamu. Bagimu segalanya sembah syukur kami naikkan, selamanya Kau yang layak kami agungkan, mulia namamu. Kau yang layak, Kau yang layak kami agungkan, mulia namamu. Yesus mulia, Yesus mulia. Jemaat persilakan berduduk untuk bersaat teduh.